Kisah ini dimulai pada tahun 2050, ketika teknologi manusia berkembang pada tingkat yang mencengangkan. Namun, kemunculan lubang cacing yang tiba-tiba mengubah segalanya, membawa malapetaka yang meresahkan. Melalui lubang cacing, penduduk dunia lain melintasi jutaan tahun cahaya dengan tujuan menduduki bumi. Di hadapan kekuatan-kekuatan ini, teknologi dunia manusia tertinggal, tetapi sekelompok pembudidaya yang dipimpin oleh Cina tiba-tiba muncul, menjaga harapan umat manusia tetap hidup. Pertempuran antara kedua kelompok berakhir dengan kekalahan musuh-musuh superpower, dan kedamaian umat manusia dipulihkan. Seni budidaya sepenuhnya disebarluaskan, memulai revolusi budidaya pertama. Kemudian, 50 tahun kemudian, beberapa antek menemukan seorang pria yang tidak sadar bernama Tang Ming, tidak percaya bahwa dia belum mati. Ketika mereka mencoba menyentuhnya untuk mengkonfirmasi kecurigaannya, Tang Ming meraih tangan salah satu dari mereka dengan cara yang mengejutkan, menakuti mereka dan menyebabkan mereka terus memukulinya. Tidak seperti sebelumnya, Tang Ming melawan antek-antek sebagai seniman bela diri yang sengit, menjatuhkan musuh-musuhnya dengan setiap pukulan yang diberikan. Bahkan pemimpin antek kehilangan keseimbangan dan tetap di tanah. Ketika pertarungan berlanjut, tampaknya Tang Ming tidak bertindak seperti dirinya sendiri. Dia bertanya kepada pemimpin apa tahun, bulan, dan hari saat itu. Pemimpin itu mencoba mengejeknya, menyebutnya bodoh, tetapi dipaksa untuk mematuhi Tang Ming, merasa bahwa ia bisa mati di tangannya jika konfrontasi berlanjut. Terungkap bahwa Tang Ming telah dilahirkan kembali di tubuhnya sendiri setelah menemukan akhir di tahun 2120, ketika perang terakhir melawan penduduk dunia lain terjadi. Makhluk dunia lain telah menjadi sangat kuat, mempelajari seni budidaya untuk menghadapi lawan manusia mereka. Dengan mengalahkan kaki tangan dan sebelum mereka pergi, Tang Ming akhirnya memulihkan semua uang yang telah mereka ambil darinya selama bertahun-tahun dalam kehidupan masa lalunya. Dia adalah seorang yatim piatu tanpa koneksi keluarga, yang bekerja keras untuk naik dan menghancurkan kerajaan kaisar, menjadi pemimpin serikat kultivator. Tidak ada yang membayangkan bahwa penduduk dunia lain akan segera menyerang lagi dan umat manusia akan sepenuhnya punah. Tetapi sekarang, Tang Ming tahu dia harus mengalahkan semua makhluk dunia lain untuk terakhir kalinya, karena dia diberi kesempatan lain oleh kehendak Tuhan. Malam berikutnya, ia menyelesaikan semua pelatihan budidaya sekolah menengah dasar dan sekali lagi mencapai tingkat pembudidaya sejati. Tang Ming merasa nyaman untuk memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya, karena ini akan sangat membantu dan dia tidak perlu melalui semuanya lagi. Namun, masih ada tantangan untuk terus mendaki tumpukan pangkat sampai mencapai ranah suci, yang merupakan pos terakhir dalam seni budidaya. Ketika mencapai kerajaan suci sebelum perang terakhir sulit baginya dengan kecepatannya saat ini, Tang Ming memutuskan untuk hanya fokus pada teknik budidaya sejak saat itu. Sementara itu, Nona Wang Jingjing populer di sekolah menengah tidak hanya karena penampilannya, tetapi juga karena menjadi jenius keluarga Wang. Dia mencapai peringkat pertama seni budidaya, meskipun dia baru di tahun ketiga sekolah menengah. Dalam kehidupan Tang Ming sebelumnya, dia adalah dewi yang tak tersentuh baginya, tetapi dia tahu dia akan membutuhkan bantuannya untuk mengembangkan teknik tubuh beriklim dalam seminggu. Dengan bantuan Wang Jingjing, Tang Ming segera bersiap untuk malam tanggal 10 April tahun 210, ketika seorang biksu kriminal melarikan diri dari penjara Guangchang. Sementara Wang Jingjing berlatih di malam hari, dia bertemu dengan biksu kriminal. Dalam kehidupan masa lalu Tang Ming, Wang Jingjing terluka parah dalam pertarungan dan harus pergi selama sebulan untuk pulih. Tang Ming bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Wang Jingjing, yang bisa berguna dalam waktu dekat. Ketika perjuangan besar dimulai antara beku bernama Xiaohu dan Wang Jingjing, Tang Ming segera turun tangan ketika perjuangan berubah menjadi kekacauan. Xiaohu memeluk gadis itu dengan niat jahat, tetapi Tang Ming memblokir pukulan pertama dan memperkenalkan dirinya kepada Wang Jingjing, mengusulkan agar mereka bertarung bersama untuk mengalahkan monster di depannya. Meskipun Wang Jingjing menolak bantuan Tang Ming, dia harus menyerah, karena dia tidak menerima posisinya, mengetahui bahwa membuang-buang potensi hanya akan merusak usahanya di masa depan. Segera, cakar harimau Xiaohu dimanipulasi oleh Tang Ming, menyebabkan penjahat mengusulkan untuk mengambil keuntungan dari Wang Jingjing bersama.
Terungkap bahwa sementara Tang Ming mengalihkan perhatian penjahat, Wang Jingjing menyelesaikan gambar pedang, mengungkapkan identitasnya. Xiaohu berakhir di tanah mati. Konflik, yang hanya berlangsung beberapa menit, membawa keduanya lebih dekat, dan mereka memperkenalkan diri pada hari berikutnya. Berita tentang Wang Jingjing menyebar dengan cepat ke seluruh sekolah Tang Ming, dan segera gadis itu sendiri datang untuk mencarinya bersama Zhu Feng, seorang siswa senior dari sekolah. Terungkap bahwa dia datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Tang Ming, dan semua orang terkejut melihat bahwa dia juga hadir di venue. Zhu Feng tidak menerima masalah ini dengan bercanda, karena ia adalah pelamar Wang Jingjing dan tidak mau berdiri di belakang pesaing seperti Tang Ming. Sementara semua orang di kelas bergosip tentang ketidakmampuan Tang Ming, tawaran perlindungan Zhu Feng segera ditolak secara terbuka olehnya. Tang Ming hanya peduli untuk lebih dekat dengan Wang Jingjing dan bersedia melangkah sejauh mungkin untuk mencapai tujuannya. Pada hari tes paruh waktu monastik, bahasa buruk semua orang akhirnya berubah menjadi sesuatu yang lebih besar ketika kekuatan Tang Ming akhirnya diungkapkan kepada semua orang. Bahkan Wang Jingjing terkesan dengan kekuatan sejati Tang Ming, tetapi Zhu Fan tidak senang bahwa dia merasa dia tertinggal. Dia menugaskan salah satu teman sekelasnya bernama Guo Kang untuk menghadapi Tang Ming dalam ujian. Profesor itu memperingatkan Tang Ming, menjelaskan bahwa Guo Kang mungkin bukan seseorang yang ingin dia hadapi, melainkan, mempertimbangkan teknik dan pengalaman yang diperolehnya dari waktu ke waktu sebagai siswa tahun senior. Namun, Tang Ming menerima tantangan dengan harapan menguji kekuatan lawannya, seperti yang diyakini Wang Jingjing padanya. Ketika duel di antara mereka akhirnya dimulai, Guo Kang dikejutkan oleh kehadiran Tang Ming, yang terus menghindari serangan lawannya seolah-olah mengalir di air. Ini segera menyebabkan Guo Kang menunjukkan bentuk terbaiknya, tetapi ia akhirnya jatuh ketika Tang Ming menggunakan teknik kotor terhadapnya, menjatuhkannya ke tanah. Zhu Fan tidak percaya apa yang dilihatnya, karena semua orang memuji keterampilan pesaingnya. Juga, Tang Ming menantang Zhu Fang untuk memasuki cincin pertempuran setelah mengkonfirmasi kecurigaannya bahwa ia telah menominasikan lawannya sebelumnya. Segera, ketika Zhu Fang bersiap untuk menghadapi Tang Ming, bahkan guru kelas terkejut menyaksikan keterampilan luar biasa keluarga Zhu, naga kai dan darah. Guru siap untuk campur tangan di tengah pertarungan jika situasinya memburuk. Selama pertempuran, Tang Ming menyadari bahwa kekalahan terbesar umat manusia terjadi di bumi karena ayah lawannya, bernama Zhu Hai. Dalam kehidupan sebelumnya, Zhu Hai telah bersekutu dengan alien dan memberi mereka banyak informasi penting tentang bumi. Tang Ming tidak mau kalah dari putra seorang pengkhianat. Zhu Fang sangat terganggu oleh keberanian yang ditunjukkan oleh Tang Ming, dan kekurangan dalam gerakannya terus mengungkapkan diri. Tang Ming dapat dengan mudah memahami kemampuan Zhu Fang, yang tidak berbeda dengan berurusan dengan seorang pria yang keras kepala, dan mengalahkannya dengan pengetahuannya yang tak terduga tentang seni bela diri. Tindakan Tang Ming menyebabkan Zhu Fan pergi ke rumah sakit, mengikuti saran profesor, dan tes sastra akhirnya berakhir. Tang Ming disetujui untuk ruang ujian hari itu, dan kepala sekolah memanggilnya ke kantornya, karena sekolah telah menemukan seorang biarawan yang menjanjikan untuk masa depan. Wang Jingjing membayangkan bahwa Tang Ming akan menghadapi konsekuensi dari tindakannya dan ingin membantunya mengatasi ini, tetapi dia ingin menangani situasi itu sendiri. Tiba-tiba, Wang Jingjing diserang oleh beberapa pembunuh saat meninggalkan sekolah, dan mereka bahkan tidak takut bahwa aliansi biksu akan mengejar mereka. Anehnya, Tang Ming turun tangan pada waktunya untuk mengeluarkannya dari kekacauan, yang telah dilakukan oleh Zhu Fang dalam kehidupan sebelumnya. Wang Jingjing menyadari bahwa lawan yang mereka hadapi terlalu terampil untuk mereka kendalikan. Para siswa yang hadir di tempat kejadian terkejut melihat keterampilan bela diri Tang Ming yang cair, karena tidak ada teknik pertempuran yang ia terapkan yang diajarkan di sekolah. Wang Jingjing menyimpulkan bahwa orang yang menyerangnya telah dilatih dan dibesarkan sebagai seorang pejuang yang dibunuh oleh keluarga besar atau diracun secara mental. Setelah mengalahkan lawannya sendiri, Tang Ming bertengkar dengan orang yang menyerang Wang Jingjing, sementara dia sibuk menganalisis para pembunuh berdasarkan kinerja mereka. Dia merasa bahwa menangkap setidaknya satu dari mereka sangat penting untuk kemajuan, karena segala jenis informasi akan berguna baginya di masa depan. Para pembunuh membawa simbol keluarga Merong, tetapi Tang Ming tidak yakin dengan situasinya,
seolah-olah keluarga Murang sedang dibingkai atau jika mereka sendiri ingin mengakhiri Wang Jingjing, karena Mural dan keluarga Wang tidak pernah damai. Ketegangan yang meningkat dirasakan bahkan oleh Tang Ming, yang bukan milik keluarga manapun. Ketika pertarungan berakhir, Xin Jing tidak menyebutkan informasi tentang keluarga Murang dengan sengaja, dan Tang Ming berbicara kepadanya tentang Alien Spirit Stone di lokasi yang terisolasi, jauh dari publik, karena barang-barang seperti ini dilarang baginya untuk disentuh. Dia bertanya apa tujuannya menggunakan barang-barang seperti itu. Tang Ming dengan cepat menjelaskan bahwa ia memiliki alasan untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat, dan karena pelatihan intensif akan digunakan dalam situasi tersebut, ia perlu menggunakan batu itu untuk memperbaiki kondisi medisnya dengan cepat. Yang dia butuhkan adalah seseorang untuk melindunginya selama pengaruh luar dapat mengganggunya saat dia berlatih. Jingjing membawanya ke rumah sakit keluarga Wang, di mana ia bisa mendapatkan segala jenis perlindungan yang diinginkannya, dilindungi oleh keluarga Wang sendiri. Dia memperkenalkannya pada Alien Spirit Stone dan Forbidden Stone yang dia janjikan padanya setelah menyelamatkan hidupnya. Dia menyibukkan diri dengan memperkuat tubuh sementara Tang Ming sibuk di kamar terpencil untuk memperkuat intinya. Peringatan merah dari fasilitas mulai terdengar ketika detak jantungnya berhenti dan suhu tubuhnya turun, tanpa tanda-tanda vital. Dia tidak tahu harus berbuat apa, karena situasinya tidak akan membaik setelah membuka palka, tetapi segera Tang Ming keluar dari kamar, yang mulai menunjukkan retakan yang terlihat dari luar. Juan Jingjing tampak sangat khawatir tentang situasi Tang Ming, bergegas memeluknya dalam kebahagiaan setelah melihatnya aman lagi. Dia cukup emosional dan prihatin dengan kehidupan Tang Ming, tetapi dia meyakinkannya, menyatakan bahwa metode penguatan rahasia memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Segera, dia bertanya kepadanya tentang tujuan berikutnya, yang membawanya ke adegan baru di mana dia meminta guru untuk berpartisipasi dalam ujian seni bela diri nasional di muka. Sebagian besar siswa mendukung argumennya, termasuk Wang Jingjing, yang ingin membayar lamarannya sebelum ujian. Seiring waktu, guru ingin dia melalui ini, tetapi dia harus membuatnya menemukan direktur terlebih dahulu. Ketika Zhu Feng dan yang lainnya terus mengikuti Tang Ming, ia kembali mempekerjakan orang-orang baru untuk memberi pelajaran kepada Tang Ming dan membiarkannya lumpuh seumur hidup. Di sisi lain, kepala sekolah memuji muridnya setelah mendapatkan calon biksu lain di sekolahnya. Direktur secara pribadi menyaksikan kekuatan muridnya, karena ia tidak dapat menyaksikan ujian sastra karena beban kerja yang sangat besar di kepalanya. Melihat keterampilan luar biasa Tang Ming, ia menyetujui aplikasi yang ia coba selesaikan dan berpartisipasi dalam ujian seni bela diri nasional, memikirkan promosinya sendiri. Wang Jingjing percaya bahwa sutradara Ma akan bisa membuat Tang Ming ikut serta dalam ujian seni bela diri tahun ini, karena kontaknya di Departemen Pendidikan Guancheng akan membantunya. Karena itu, Tang Ming perlu memikirkan universitas dalam 2 hari. Ketika Tang Ming bertanya tentang preferensi Jingjing, dia mengungkapkan bahwa dia ingin pergi ke Universitas Hanui, yang sama dengan yang dia pilih dalam kehidupan sebelumnya. Selain itu, Hanhua telah membudidayakan dan melakukan banyak hal dalam kehidupan sebelumnya, memenangkan gencatan senjata untuk kemanusiaan, yang juga termasuk Wang Jingjing dalam daftar. Tiba-tiba, mereka didekati oleh preman yang disewa oleh Zhu Fang, dan Tang Ming pergi bersama mereka dengan sukarela, membuat Wang Jingjing kembali ke ruang kelas. Ketika mereka akhirnya pergi, Zhu Feng tetap marah, dengan asumsi bahwa Jingjing sudah tertarik padanya. Ketika semua orang berkumpul di atap, Tang Ming segera menyadari bahwa orang-orang yang dikirim Zhu Fang setelahnya bahkan tidak termasuk di sekolah. Keputusasaan Zhu Fang tercermin pada orang-orang yang ia kirim untuk melukainya, karena seluruh tim dipimpin oleh seorang biarawan tingkat pertama dan 2 calon biksu. Meskipun Antek menganggap diri mereka superior, mereka dikalahkan oleh Tang Ming dalam waktu singkat, yang disaksikan oleh Jingjing dari jauh. Dia menyatakan pandangannya tentang kegiatan Zhu Fang, karena ayahnya memiliki pengaruh besar di Guangchang, termasuk kalangan militer dan politik. Dia percaya bahwa masalah hanya akan meningkat di masa depan, mengetahui bahwa itu adalah kebun binatang yang mengawasinya, dan bahkan menawarkan untuk membantu Tang Ming dengan kekuatan dan pengaruh keluarganya. Sementara itu, Tang yang berfokus pada mengetahui bagaimana Zhu Hai mampu mencapai teknik yang mendalam meskipun ia adalah seorang biarawan tingkat 2. Menurut Jingjing,
ia secara tidak sengaja menemukan sebuah gua rahasia yang ditinggalkan oleh seorang biarawan kuno di gunung 10 tahun yang lalu. Tetapi Tang Ming curiga bahwa Zhu Hai memiliki jaringan rahasia hubungan yang terbentuk di kota. Akhirnya, ini hanya menyebabkan jeda dalam diskusi tentang waktu ketika alien akhirnya tiba di kota melalui lubang cacing, yang membuat mereka lebih curiga padanya. Tang Ming berpikir tidak akan berbahaya untuk memeriksa aliran modal Zhu Hai dan informasinya yang dapat mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan di hadapan mereka. Sementara itu, kembali ke kelompok tinggi kebun binatang, Zhu Hai mengawasi orang-orang yang ditabiskan oleh putranya di sekolahnya. Anak buahnya melaporkan bahwa biksu tingkat pertama, Xiao, kehilangan nyawanya sebelum menerima perlindungan dari Wang Jingjing. Setelah mendengar informasi itu, dia ingin anak buahnya memperingatkan putranya sehingga dia tidak akan menyebabkan masalah yang dapat mengganggu rencana masa depannya. Setelah berlatih 2 kali di fasilitas keluarga Wang, Tang Ming dengan cepat mengatasi batas fisiknya, tetapi percaya masih ada ruang untuk lebih. Semakin Jingjing terus menemuinya, semakin dia percaya dia harus menjadi satu-satunya di dunia yang mampu mempraktikkan teknik yang dia ikuti. Tang Ming memberinya sebuah buku yang berisi beberapa teknik budidaya kuno dan tradisional, termasuk metode penyatuan yang mencakup teknik menggambar pedang dengan efek ajaib. Menimbang bahwa ini akan dapat memecahkan kemacetan yang tidak dapat dia hancurkan baru-baru ini, dia berterima kasih kepada Tang Ming dengan sepenuh hati atas bantuannya. Sementara dia bersyukur atas bantuannya mengenai masalah sumber daya pelatihan, Tang Ming sibuk memikirkan tentang berkencan dengan Wang Jingjing. Dia mengungkapkan informasi penting tentang perusahaan Zhu Hai karena terlibat dalam bisnis teduh di bayang-bayang. Berita kegiatan dilaporkan ke aliansi biksu, dan mereka sedang menyelidiki bukti sebelum mengeluarkan surat perintah penangkapan. Tetapi Tang Ming ingin mereka berhati-hati, tahu mungkin ada sesuatu yang lebih besar di balik itu semua. Meski begitu, Jingjing tidak ingin dia khawatir tentang semua ini, karena dia akan berpartisipasi dalam tes seni bela diri nasional hanya dalam 2 hari. Sementara aliansi biksu akan menangani semuanya secara efisien sendiri, hari tes seni bela diri nasional akhirnya tiba dan semua orang terkesan oleh Jingjing, selalu memiliki peringkat A ketika Tang Ming memasuki arena, guru dikalahkan tak lama setelah tes dimulai dan mereka sudah mulai mempertimbangkan bahwa sekolah Guangcheng memiliki 2 jenius muda. Sementara Tang Ming masuk lebih dulu, Wang Jingjing berada di urutan kedua di seluruh negeri dan semua orang di sekolah mulai membicarakannya dengan antusias. Ketika tiba saatnya untuk memutuskan universitas, Tang Ming mengungkapkan bahwa ia ingin pergi ke universitas buatan tangan, tetapi Wang Jingjing tidak bisa mengerti mengapa, karena dia tidak tahu bahwa tingkat budidaya ke-9 bukanlah akhir tetapi hanya awal. Menyadari bahwa monastisisme hanya akan membantu mereka di masa depan, Wang Jingjing setuju untuk pergi ke Universitas Hanbei, ketika ia mengetahui bahwa Tang Ming selalu memiliki alasan untuk mengikuti tujuannya, yang tidak akan membiarkannya tunduk kepada yang biasa. Sementara mereka sibuk mendiskusikan masa depan mereka, Zhu Fang hanya menunggu kesempatannya untuk menghadapi Tang Ming dengan bantuan peralatan canggih ayahnya untuk dipromosikan ke tingkat biarawan musim panas itu untuk keuntungannya sendiri. Sementara itu, Yao Yu dan Wang Chengfeng melakukan percakapan biasa di fasilitas bawah tanah di suatu tempat di Guangzheng dan pada misi yang diberikan oleh aliansi biksu. Ketika mereka akhirnya memasuki sudut terdalam fasilitas, mereka melihat bahwa mereka menjaga biksu kriminal yang telah menghilang di dekat Guangchang dalam beberapa tahun terakhir. Situasi tampak sangat tidak normal sehingga penangkapan segera harus dimulai untuk mengakhiri keburukan. Di sisi lain, Zhu Feng dirawat di ruang perawatan intensif di rumah sakit kelompok kebun binatang setelah terluka parah ketika kekuatan rohaninya lepas kendali, karena dia dipaksa berlatih sendirian ketika Zhu Hai dan asistennya sibuk mendiskusikan kondisi kesehatan putranya. Aliansi biksu secara paksa memasuki ruangan dengan surat perintah penangkapan untuk membawanya ke markas ibu kota kekaisaran untuk diinterogasi. Zhu Hai bahkan tidak peduli dengan surat perintah penangkapan, karena itu hanya berfokus pada kesehatan putranya yang buruk. Setelah disentuh oleh salah satu perwira, ia berubah menjadi monster yang memutuskan untuk pergi ke ibu kota kekaisaran untuk tidak menerima kematiannya yang tak terhindarkan, tetapi untuk menghancurkannya. Kondisi terakhir Zhu Hai di tingkat keempat terungkap di hadapan semua orang, sementara dia berdiri di depan semua orang sebagai monster yang tak terduga.
Meskipun para petugas mencoba menarik diri, itu tidak ada gunanya, karena Zhu Hai sudah memiliki tangan pada orang-orang yang menemukan rahasianya dan meninggalkan kamar rumah sakit setelah melihat putranya untuk terakhir kalinya. Ketika Yao Yu dan Wang Chengfeng tiba untuk memeriksa situasi penjara, mereka melihat bahwa Zhu Hai telah melarikan diri melalui jendela sementara para petugas terbaring mati di lantai. Mereka harus melaporkan bahwa aliansi biksu perlu memblokir seluruh provinsi sehingga tidak dapat lepas dari genggaman mereka. Ketika Wang Jingjing dan Tang Ming melakukan perjalanan ke Hanmai dengan kereta api, mereka melanjutkan diskusi biasa tentang studi mereka dan keluarga mereka. Tiba-tiba, pemeriksaan rutin dilakukan oleh aliansi biksu dan Yao Yu datang untuk merangkul Tang Ming, seperti yang dia kenal sejak kecil, karena ayah mereka dulu melayani sebagai petugas koordinasi di bawah ayah mereka. Tidak hanya itu, tetapi juga saudara kedua Wang Jingjing datang, mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan bukti pengkhianatan Zhu Hai dan bahwa dia telah lolos dari penangkapan ketika aliansi biksu mengirim tim, karena Ming dan Jingjing bertanggung jawab untuk melaporkannya kepada atasan. Mereka berada dalam bahaya besar, karena ada kemungkinan Zhu Hai tiba-tiba akan menyerang mereka. Serangan terjadi di kereta dan semua orang mulai menyebar di dalam kereta, dan semua orang harus dievakuasi.